Jam 3 pagi, Pak Harun terbangun karena dering telepon rumah tua yang jarang digunakan. Suara deringnya tajam, memecah keheningan yang mencekam. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang menelpon di jam keramat seperti ini? Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagang telepon. Halo? Suaranya serak. Di seberang sana, hanya ada keheningan berat, diselingi suara desisan seperti pasir yang digerus. Lalu, suara pelan itu datang. Pak, aku di mana ini? Suara itu, suara yang dikenalinya, berat, sedikit cemas. Itu adalah suara Bima, putranya. Tetapi Bima sudah dikuburkan 20 tahun yang lalu. Setelah kecelakaan tunggal di jalan tol, Harun membanting gagang telepon. Keringat dingin membanjiri dahinya. Ia harus memastikan. Ia mengambil senter dan kunci motor. Bergegas keluar menuju tempat yang ia hindari selama 2 dekade. Makam Bima. Sampai di TPU desa, ia menyorotkan senter ke nisan yang ditutupi lumut. Senter itu bergetar di tangannya. Tiba-tiba, telepon rumah itu berdering lagi di sakunya. Ia lupa kalau ia membawa telepon nirkabel itu. Tepat di atas gundukan tanah makam Bima, sinyal di layar telepon menunjukkan kekuatan maksimum. Ia mengangkatnya perlahan. Ia mendengar suara isakan. Pak, dingin sekali. Aku dikepung kegelapan. Harun tidak bisa bicara. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa mendengarkan. Tiba-tiba, suara Bima berubah menjadi teriakan nyaring, penuh keputusasaan. Pak, tolong! Aku di bawah tanah! Harun menjerit, melepaskan telepon nirkabel itu hingga jatuh ke tanah becek di samping nisan. Kewarasan hilang. Ia tidak lagi berpikir logis. Ia mulai mencakar gundukan tanah makam Bima dengan kedua tangannya yang kurus. Kuku-kukunya patah, tanah dan lumpur masuk ke sela-sela jarinya. Tetapi ia terus menggali, mencoba mencapai peti mati yang 20 tahun lalu ia turunkan sendiri. Nafas Harun terengah-engah, bau tanah basah menusuk hidungnya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Bukan dingin malam, tapi dingin yang menusuk tulang. Ia berhenti. Ia menyadari telepon nirkabel yang tadi jatuh sudah mati. Layarnya gelap total. Keheningan kembali merayap. Kali ini, jauh lebih berat dan menyesakkan daripada sebelumnya. Teriakan Bima telah pergi, meninggalkan kekosongan yang mematikan. Ketika senter Harun menyapu permukaan nisan yang lumut, matanya menangkap sesuatu. Di atas lumut, tepat di sebelah nama Bima, tergeletak sebuah mainan mobil-mobilan kecil berwarna merah. Diecast yang Bima pegang erat-erat saat kecelakaan itu. Harun yakin, 1000% yakin. Mainan itu sudah hancur bersama mobilnya 20 tahun lalu. Itu bukan miliknya. Itu ada di atas makam. Harun menjatuhkan senter ke tanah. Ia merangkak, mendekati mainan mobil-mobilan merah itu. Itu adalah replika sempurna dari mobil sport kecil yang Bima cintai. Harun tahu setiap goresan di sana. Goresan kecil di kap depan akibat Bima menjatuhkannya di teras rumah. Harun meraihnya. Jemarinya yang berlumuran lumpur menggenggam benda dingin itu. Bukan mainan itu yang membuatnya membeku, tetapi lumpur basah yang menempel pada mainan itu. Lumpur yang sama yang ia rasakan di bawah kukunya. Mainan itu tidak hanya muncul,
Mainan itu baru saja ditarik dari kedalaman tanah. Seakan tersadar dari trans, tubuh Harun tersentak. Bukan karena suara Bima, tetapi karena suara yang lebih nyata. Deru mesin motor yang pelan, dan disusul suara azan subuh yang sayup-sayup terdengar dari musola desa. Matahari sebentar lagi terbit. Harun melihat tangannya, berdarah, kotor, dan ia telah menggali lubang dangkal yang cukup lebar di atas makam anaknya. Ia bukan lagi ayah yang berduka. Ia adalah orang gila yang mengobrak-abrik kuburan di malam hari. Rasa malu dan takut akan ketahuan bercampur dengan teror supernatural yang baru saja ia alami. Harun berdiri, lututnya gemetar. Ia tidak peduli dengan senter atau telepon nirkabel yang tergeletak di lumpur. Ia harus pergi, segera. Saat ia berbalik dan mulai berlari melewati barisan nisan yang gelap, ia merasakan tekstur mainan mobil-mobilan itu di tangannya. Ia melihat ke bawah. Mobil merah itu. Di kaca depannya, yang tadinya buram karena lumpur, kini terlihat jelas. Ada sidik jari kecil yang menempel kuat, menekan ke dalam plastik, seolah-olah seseorang dari dalam mencoba mendorong kaca itu. Jari itu terlalu kecil untuk Harun. Jari itu milik Bima. Harun mencapai motor bututnya. Jantungnya masih berdetak tak karuan. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Tetapi bayangan gundukan tanah yang ia rusak dan nisan Bima yang kini tampak telanjang terus menghantuinya. Azan subuh kini terdengar jelas, membawanya kembali pada kenyataan duniawi. Namun, saat ia menstarter motor, ia melihat kemainan mobil-mobilan merah di tangannya. Sidik jari kecil itu seolah menuntut perhatian. Ia mencengkeramnya, lalu memacu motornya sekencang mungkin, meninggalkan TPU dengan rasa bersalah yang menusuk dan teror yang tak terucapkan. Ia tiba di rumah saat fajar baru saja menyingsing. Cahaya oranye tipis menyentuh lantai kayu. Harun ambruk di teras. Seluruh tubuhnya penuh lumpur kering dan darah. Dengan napas yang masih memburu, ia membawa mobil mainan itu ke dalam, menuju baskom air. Ia mencuci lumpur di mobil itu dengan hati-hati. Lumpur hilang, kilau merah kembali. Tetapi di kaca depan, sidik jari Bima yang tertekan kuat itu tetap ada. Permanen, seperti diukir. Harun menatapnya. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena ketakutan yang memastikan bahwa ia tidak gila. Bima benar-benar mencoba keluar. Harun menghabiskan sisa pagi itu dalam keadaan linglung, bersembunyi di kamar. Sekitar pukul 10 pagi, keheningan rumah dipecahkan. Bukan dering telepon, tetapi suara ketukan ritmis yang sangat pelan. Tok, tok, tok. Harun bangkit, berjalan perlahan menuju ruang tamu tempat telepon rumah tua itu berada. Suara itu berasal dari sana. Telepon berwarna krem itu tergeletak di meja kayu. Ketika Harun mendekat, ia sadar. Ketukan itu berasal dari gagang telepon yang terpasang. Seolah-olah ada seseorang yang mengetuk dari dalam jalur kabel. Harun menelan ludah. Rasa takut kembali membanjiri rasa lelahnya. Ia mengulurkan tangan, perlahan menuju gagang telepon tua itu. Suara ketukan itu, tok, 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 sekarang terasa mendesak. Seolah-olah Bima tahu bahwa Harun ada di sana, di seberang kawat tembaga. Harun membayangkan Bima yang terperangkap dalam kegelapan abadi, menggunakan benda mati sebagai alat komunikasi terakhirnya. Dengan tarikan napas panjang, Harun mengangkat gagang telepon dari dudukannya. Ia mendekatkan gagang telepon ke telinganya. Keheningan sesaat. Lalu, ia mendengar suara itu lagi. Bukan suara Bima, melainkan suara gesekan yang terus-menerus dan teredam. Seperti sesuatu yang tajam mengikis permukaan keras di lingkungan yang sangat basah. Suara itu diselingi dengan ketukan yang kini lebih cepat, putus asa, dan tak beraturan. Itu adalah suara kerja keras. Suara perjuangan. Harun tiba-tiba mengerti. Bima tidak hanya meminta tolong,
Bima sedang berusaha menggali jalannya sendiri. Harun menjerit kecil dan menjatuhkan gagang telepon itu. Gagang itu terayun-ayun di samping meja, mengeluarkan bunyi tok 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 yang keras dan bergema. Jantung Harun berdetak seirama dengan ketukan itu. Ia tanpa sadar melihat ke tangan kanannya, yang masih menggenggam erat mobil-mobilan diecast merah. Saat suara ketukan mencapai puncaknya dari gagang telepon di lantai, mobil mainan itu mulai bergetar pelan di telapak tangannya. Seolah-olah resonansi dari bawah tanah merambat melalui kabel, naik ke rumah, dan terkonsentrasi pada benda yang pernah disentuh Bima. Ketakutan berubah menjadi resolusi yang gila. Harun tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia tidak tahu apakah Bima akan berhasil keluar, atau apa yang akan terjadi jika ia berhasil. Tetapi ia tahu ia harus menghentikannya, atau membantunya. Ini sudah di luar batas rasionalitas. Harun melepaskan mobil mainan itu ke lantai, lalu berlari menuju gudang di belakang rumah. Di sana, di antara tumpukan karung dan perkakas tua, ia meraih sekop yang kokoh. Sekop yang pernah ia gunakan untuk menggali lubang penanaman pohon. Kini, sekop itu memiliki tujuan yang lebih mengerikan. Membantu atau menghentikan anaknya dari kebangkitan yang terlarang. Harun kembali ke ruang tamu dengan sekop berat di bahunya. Ia melirik gagang telepon yang masih berayun dan mengeluarkan bunyi tok, 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 yang sekarang seperti detak waktu mundur. Di lantai, mainan mobil-mobilan merah yang ia lepaskan tadi kini bergerak-gerak kecil, bergetar di atas lantai kayu tua. Harun tidak peduli lagi. Semua itu hanya menegaskan. Bima sedang berjuang dan ia kehabisan waktu. Dengan energi yang aneh, campuran horor dan kasih sayang ayah, Harun menerjang pintu depan. Perjalanan singkat dengan motor terasa seperti seumur hidup. Ketika ia sampai di pinggiran TPU, azan subuh telah selesai. Dan matahari sudah naik tinggi, menelanjangi pemandangan yang tadinya diselimuti horor malam. Beberapa petani yang baru mulai bekerja sempat menoleh aneh, melihat Harun yang lusuh dan membawa sekop. Ia mencapai makam Bima. Gundukan tanah yang ia cakar semalam, kini tampak sangat memalukan. Sebuah lubang besar yang dangkal, penuh jejak kegilaan. Tidak ada telepon nirkabel, tidak ada senter. Hanya nisan yang miring dan lubang yang menunggu untuk digali lebih dalam. Harun menjatuhkan motornya sembarangan dan tanpa ragu, sekop itu menusuk tanah. Ia mulai menggali. Bukan lagi gerakan mencakar panik seperti semalam, tetapi ayunan sekop yang brutal dan terfokus, didorong oleh suara gesekan putus asa yang masih terngiang di telinganya. Tanah basah itu mudah diangkat. Ia bekerja seperti kesetanan. Lumpur menyiprat ke wajahnya. Ia harus cepat. Bima sedang menggali dari bawah. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu di tengah. Setelah hanya beberapa menit menggali, sebuah suara keras tuk terdengar. Sekopnya menghantam sesuatu. Kayu. Harun membuang sekop dan segera berlutut, menggunakan kedua tangan untuk menyingkirkan sisa tanah tebal dari permukaan peti mati yang sudah lapuk. Kayu itu berwarna gelap dan terasa dingin. Permukaannya berlendir, karena kelembapan bawah tanah selama 2 dekade. Tepat di tengah peti, Harun melihatnya. Bukan bekas sekopnya, melainkan sebuah lubang kecil yang menganga. Tepiannya tidak rata, seolah-olah baru saja dibuka dari dalam. Dari lubang kecil itu, suara gesekan yang ia dengar di telepon kembali terdengar. Tetapi kali ini jauh lebih keras, dan disertai suara napas tercekat. Bima telah berhasil menembus kayu peti mati. Harun mendekatkan wajahnya ke lubang yang baru saja diciptakan Bima. Bau busuk, bau lumpur, dan sesuatu yang lebih tua dan dingin langsung menerpa hidungnya. Di tengah lubang yang gelap itu, ia melihat pergerakan.
Sedikit demi sedikit, mata Harun yang membesar mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan yang pekat. Suara gesekan menghilang, digantikan oleh erangan tertahan yang menyakitkan. Harun menyadari bahwa Bima sekarang tidak lagi menggali, tetapi sedang mencoba menekan dirinya sendiri melalui celah kecil itu. Tiba-tiba, tepi lubang itu retak. Lalu, sepotong demi sepotong, jari-jari yang kurus dan pucat muncul, gemetar saat mencengkeram tepi kayu peti yang licin. Itu adalah tangan yang mati, pucat dan kering. Tetapi di jari manisnya, Harun melihat kilauan samar. Cincin perak yang ia berikan pada Bima saat ulang tahun ke-17. Teror Harun mencapai puncaknya. Ia melihat itu adalah Bima, tetapi bukan Bima yang ia ingat. Dalam keputusasaan yang meluap, Harun meraih tepi peti mati yang lapuk itu. Bima! Jerit Harun. Suaranya parau dan penuh lumpur. Ia tidak peduli lagi apakah ia akan merusak kuburan itu. Ia tidak peduli jika tetangga melihatnya. Yang ia pedulikan hanyalah tangan yang menggenggam cincin itu. Dengan kekuatan yang gila, Harun mencengkeram papan kayu di sekitar lubang. Kayu lapuk itu menyerah dengan bunyi krak yang keras, membelah peti mati lebih lebar. Ia membuka peti mati itu, memperlihatkan kekosongan gelap di dalamnya. Harun terhuyung, nafasnya tercekat saat melihat ke dalam rongga gelap yang baru saja ia koyak. Tidak ada mayat Bima yang utuh seperti yang ia bayangkan. Di sana, di tengah kegelapan yang lembab, hanya ada gundukan tanah basah dan kain kafan yang telah menyatu dengan lumpur. Seolah-olah jasad itu sudah lama mulai melarut ke dalam bumi. Namun, di tengah gundukan yang kotor itu, tepat di mana kepala seharusnya berada, ia melihatnya. Sepasang mata kusam dan berair, diselimuti sisa-sisa tanah, menatap balik padanya. Mata itu adalah mata Bima. Tetapi kini dipenuhi dengan teror yang sama seperti yang Harun rasakan. Harun membeku, tidak mampu menjerit atau bergerak. Bima tidak menunggu. Dengan suara gesekan yang mengerikan, seperti tarikan kain basah dari lumpur tebal, sosok itu bangkit secara vertikal dari sisa-sisa peti mati. Bima adalah penampakan yang mengerikan. Lumpur pekat dan akar-akar tanaman menjalar menempel erat pada sisa-sisa kain kafan yang robek. Tangan pucat dan kurus yang tadi memegang cincin itu, kini meraih kerah kemeja Harun. Wajahnya yang cekung, dengan sisa-sisa tanah di rongga mata, mendekat ke wajah Harun yang ketakutan. Bima tidak berbicara, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengeluarkan suara desisan yang tajam, napas dingin yang bau tanah dan kematian. Namun, di puncak teror ini, sesuatu dalam diri Harun luruh. Ia tidak lari. Semua kengerian itu hilang, digantikan oleh rasa kasih sayang ayah yang primal. Ia melihat rasa sakit, bukan kejahatan, di mata kusam anaknya. Harun menjerit, bukan karena takut, tapi karena kesedihan yang mendalam atas nasib putranya. Ia memeluk sosok mengerikan Bima itu erat-erat. Lumpur, dingin, dan bau busuk itu tidak lagi penting. Ia hanya ingin memeluk putranya yang telah hilang 20 tahun. Pada momen tragis itu, matahari bersinar penuh di atas kepala mereka, menerangi pemandangan horor di pemakaman desa. Harun memeluk Bima, merasakan dinginnya lumpur dan tulang yang menekan ke tubuhnya. Rasa ngeri Harun mereda, digantikan oleh keputusasaan dan kasih sayang. Harun melepaskan pelukan itu sedikit, menatap wajah anaknya yang penuh tanah. "Nak, apa yang terjadi padamu?" Tanyanya berbisik. Bima, yang matanya hanya menunjukkan kengerian dan kebingungan, tidak bisa menjawab. Dia hanya menggerakkan rahangnya, mengeluarkan desisan panjang yang tajam, seperti suara pasir yang digerus di telepon semalam. Tiba-tiba, Bima mencengkeram lengan Harun. Kekuatannya mengejutkan. Harun menoleh, mengikuti tatapan kosong Bima.
Di kejauhan, beberapa sosok mulai berdatangan. Petani mungkin, atau petugas makam. Mereka menunjuk-nunjuk ke arah makam yang hancur itu. Dan suara teriakan mulai terdengar. Harun tahu ia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ia tidak bisa membiarkan dunia melihat Bima dalam keadaan ini. Mereka akan menghancurkannya. Kasih sayang ayah kini berubah menjadi insting perlindungan yang brutal. Tidak, Nak. Kamu harus bersembunyi. Harun berbisik putus asa. Dengan gerakan cepat, Harun mendorong Bima yang kaku kembali ke lubang makam yang terbuka. Ia menyambar sekop yang tergeletak di samping lubang, lalu mulai menyendokkan tanah basah dan sisa-sisa peti mati menutupi Bima secepat mungkin. Ia berusaha menguburkan anaknya kembali, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyembunyikannya dari bahaya. Lumpur itu menyiprat ke Harun saat ia bekerja seperti orang gila. Sementara suara kerumunan semakin mendekat. Tiba-tiba, Harun menyadari bahwa mengubur Bima tidak akan berhasil. Mereka sudah terlalu dekat, dan Bima akan kembali menggali keluar. Ia harus membawa Bima pergi. Harun menjatuhkan sekop itu, dan dengan kekuatan yang ia pinjam dari rasa takut, ia menarik tubuh Bima keluar dari galian. Bima terasa berat, dingin, dan kaku. Tetapi ia mengikuti ayahnya. Tubuhnya bergesekan dengan nisan-nisan lain saat mereka melarikan diri. Kerumunan itu kini hanya berjarak beberapa meter. Mereka menjeritkan nama Harun. Ada yang memegang batu, ada yang memegang tongkat. Harun, dengan Bima yang lemas di bahunya, berlari ke arah motor bututnya. Ia hanya memikirkan satu tempat. Rumah tua itu. Satu-satunya tempat yang bisa memberinya perlindungan dari dunia yang kini mengejarnya. Harun memacu motornya dengan kecepatan gila. Bima yang kaku dan penuh lumpur duduk di belakangnya seperti karung beras yang berat. Bau tanah dan kematian menyebar ke udara pagi yang segar. Teriakan marah dari kerumunan di belakang mereka memudar. Tetapi rasa ngeri Harun tidak. Ia harus menopang tubuh Bima dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang stang. Melewati jalanan desa yang berdebu. Pemandangan itu, ayah yang membawa mayat anaknya yang bangkit di pagi hari yang cerah, adalah sebuah kegilaan murni yang disaksikan oleh matahari yang semakin tinggi. Harun bisa merasakan dinginnya lumpur Bima menembus ke mejanya. Sebuah pengingat brutal bahwa semua ini nyata. Mereka tiba di rumah tua Harun. Motor itu terbalik di halaman, Harun terlalu panik untuk memarkirkannya. Ia menyeret Bima yang sekarang benar-benar lemas dan diam masuk melalui pintu belakang, melewati baskom air tempat ia mencuci mobil mainan semalam. Setiap langkah meninggalkan jejak lumpur tebal yang bau di lantai kayu. Harun membawa Bima ke kamar tidur kecil yang paling terpencil, menjatuhkannya di atas tumpukan selimut usang. Ia menyadari keheningan Bima kali ini berbeda. Bima tidak bergerak. Matanya tertutup lumpur dan tampak kosong. Harun buru-buru menutup semua jendela dan mengunci pintu, membiarkan Bima terbaring dalam kegelapan. Ia tahu, itu hanya masalah waktu sebelum para pengejar itu tiba. Tidak sampai 15 menit kemudian, suara gerungan motor dan langkah kaki yang cepat memenuhi jalanan. Pintu depan Harun digedor keras, berulang kali. Diikuti teriakan marah yang menuntut. "Harun, keluar! Kami tahu kau melakukan apa!" Suara kepala desa keras dan tegas. Harun berdiri di ruang tamu. Di samping meja tempat gagang telepon masih terayun pelan. Ia tidak lagi ketakutan, tetapi dipenuhi rasa dingin yang tenang. Ia melindungi putranya. Ia meraih mobil-mobilan merah yang masih tergeletak di lantai, memasukkannya ke saku, lalu berjalan menuju pintu depan. Harun membuka kunci ganda dan menggeser palang kayu, lalu membuka pintu kayu yang berat itu. Sinar matahari pagi yang keras langsung menerpa wajahnya. Di hadapannya, berdiri kepala desa, Pak RT,
dan sekitar 10 pria desa dengan wajah-wajah marah. Beberapa memegang sabit dan cangkul. "Harun, akhirnya kau keluar!" Seru kepala desa dengan suara nyaring. Matanya tertuju pada Harun, lalu turun ke jejak lumpur tebal dan basah yang membentang dari ambang pintu ke dalam rumah. Apa yang kau lakukan, Harun? Kau merusak makam. Dan lumpur itu, dari mana asal lumpur itu? Tanya kepala desa menunjuk ke lantai. Kami tahu kau menggali kuburan anakmu sendiri. Harun tetap diam, matanya yang gelap menatap balik, dingin dan tanpa ekspresi. Kepala desa melihat keheningan Harun sebagai pengakuan, maju selangkah, mencoba menerobos masuk. "Minggir, kami harus memeriksanya. Jangan-jangan kau menyimpan..." Sebelum kepala desa berhasil menjangkaunya, resolusi Harun meledak. Dengan gerak refleks, ia mendorong kepala desa menjauh dan membanting pintu kayu tua itu. Kunci ganda segera ia putar, dan palang kayu ia pasang kembali. Tidak ada waktu untuk bernapas. Segera setelah pintu tertutup, gedoran keras mulai berhamburan. Bukan hanya di pintu, tetapi juga di dinding rumah kayu yang rapuh. Harun bisa mendengar teriakan marah, tetapi pikirannya hanya tertuju pada Bima. Ia berlari melewati ruang tamu, menuju kamar belakang yang gelap. Harun mencapai kamar belakang. Ia menutup pintu tanpa suara. Kontras dengan kerusuhan di luar. Bima terbaring di tumpukan selimut. Lumpur di tubuhnya mulai mengering, mengubah kulit pucatnya menjadi lapisan kerak kelabu yang kaku. Harun berlutut di sampingnya, mengulurkan tangan yang gemetar untuk menyentuh wajah Bima. Dingin. Bima tidak bernapas, dan matanya masih tertutup lumpur. Harun mencondongkan tubuhnya, berbisik, "Ayah di sini, Nak. Kau aman." Dari luar, terdengar suara retakan keras. Mereka mulai mendobrak jendela samping. Harun bangkit, menyadari kelemahan dinding kayu itu. Rumah itu akan segera rubuh. Ia harus mencari jalan keluar. Matanya menyapu kamar sempit itu, mencari pintu tersembunyi atau senjata. Tangan Harun merogoh saku. Jemarinya menemukan mainan mobil-mobilan die-cast merah. Saat ia menggenggamnya, mobil itu terasa panas, bukan dingin. Keheningan Bima di belakangnya seolah-olah menyerap semua energi ke dalam benda itu. Harun menatap sidik jari kecil yang permanen di kaca mobil. Ia mendapat ide gila. Sebuah rencana yang melibatkan kekuatan yang baru saja ia bebaskan. Dengan tekad yang mengerikan, Harun membawa mobil mainan itu ke dinding kayu belakang. Dinding yang paling lemah dan paling jauh dari kerumunan utama. Gedoran keras di depan dan samping rumah menjadi semakin brutal. Harun memejamkan mata, memegang erat mobil merah itu, lalu menekannya kuat-kuat ke permukaan kayu lapuk. Seketika, getaran yang luar biasa merambat dari mobil itu, masuk ke dinding. Suara melengking keras terdengar, diikuti retakan besar. Dinding itu meledak keluar, serpihan kayu berhamburan, menciptakan lubang besar yang cukup untuk dilewati. Harun membuka matanya. Ia berhasil. Itu adalah pintu keluar. Harun tidak menyia-nyiakan waktu. Ia meraih tubuh Bima yang kaku dan menyeretnya melintasi lantai kayu yang berlumpur. Dengan perjuangan yang menyakitkan, ia menarik Bima melalui lubang bergerigi di dinding belakang. Mereka tersembunyi di rimbunnya halaman belakang yang dipenuhi semak dan pepohonan liar. Tepat saat tubuh Harun melepaskan diri dari lubang, ia mendengar suara keras brak dari depan. Pintu utama rumahnya telah didobrak. Teriakan kemarahan dan langkah kaki berat segera memenuhi ruang tamu yang baru saja ia tinggalkan. Mereka terlambat beberapa detik, tetapi Harun tahu pengejaran baru saja dimulai. Di balik rumah, kebun Harun adalah hutan kecil yang terlantar, penuh akar kusut dan semak belukar yang menjulang tinggi. Harun terus menyeret Bima. Lumpur yang mengering di tubuh anaknya kini mengotori dedaunan dan tanah.
Setiap langkah adalah perjuangan yang brutal. Tubuh Bima terasa seperti beban mati yang dingin. Harun terengah-engah. Bau tanah dan kematian dari Bima membaur dengan aroma tanaman basah. Ia harus bergerak cepat, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak akan bisa membawa Bima jauh. Ia membutuhkan tempat yang aman, tersembunyi, dan tidak akan pernah terpikirkan oleh warga desa. Harun menyeret Bima lebih dalam, hingga mencapai batas kebun. Di sana, tersembunyi di bawah rimbunnya pohon pisang, ada sebuah penampungan air atau sumur tua yang sudah puluhan tahun tidak digunakan. Mulut sumur itu sempit, ditutupi lempengan batu bundar yang tebal dan diselimuti lumut. Tempat itu lembab, gelap, dan menjijikan. Sempurna. Harun membiarkan Bima tergeletak sebentar dan menggunakan seluruh sisa tenaganya untuk menggeser batu penutup yang berat itu. Bunyi gesekan batu yang memekakkan telinga terdengar. Ketika tutup itu terbuka, Harun mencondongkan tubuhnya ke dalam lubang. Udara dingin yang berbau air mati dan mineral naik menyambutnya. Ini adalah ruang aman bawah tanah, dan Bima harus berada di dalamnya. Harun dengan cepat merobek selimut usang tempat Bima terbaring di kamar tadi, menggunakannya sebagai kain pengikat darurat. Ia melingkarkan kain itu di sekitar tubuh Bima, lalu dengan hati-hati dan perlahan, ia mulai menurunkan tubuh kaku dan berlumpur anaknya ke dalam kegelapan sumur. Bima menghilang sedikit demi sedikit, dan suara gesekan kain pada dinding sumur terdengar di bawah. Ketika Bima akhirnya menyentuh dasar, keheningan total kembali merayap. Harun memejamkan mata. Keputusasaan menguasai dirinya. Ia baru saja menguburkan putranya untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Tetapi kali ini, itu adalah satu-satunya cara untuk melindunginya dari dunia yang akan menghukumnya karena kebangkitan yang terlarang. Harun dengan cepat menarik lempengan batu bundar itu kembali, menutup mulut sumur dengan bunyi sret yang mematikan. Ia melumuri lumut dan daun dedaunan di atasnya untuk menyamarkannya. Keringat dinginnya menetes. Dari dalam rumah, ia mendengar teriakan. Di belakang, ada lubang di dinding. Harun tahu mereka akan segera menemukannya. Ia merosot di tanah, dadanya naik turun. Ia mengeluarkan mobil mainan merah itu dari sakunya. Panasnya semakin intens. Ia menatap sidik jari kecil yang terpahat di kaca. Bima masih hidup. Terperangkap, tetapi hidup. Dan mobil ini adalah jembatan yang menghubungkannya dengan dunia. Ia harus menjaganya. Belum sempat Harun berdiri, suara ranting patah di belakangnya mengejutkannya. 4 pria desa, dipimpin oleh kepala desa yang tampak murka, keluar dari lubang dinding yang menganga. Mata mereka membelalak melihat Harun yang lusuh, dan area sumur yang baru saja ditutup. Kepala desa menunjuk dengan cangkul. Di sana. Kau menyembunyikannya di sana, teriaknya. Harun tidak mundur. Ia mencengkeram mobil merah itu, matanya kini dipenuhi kegilaan. Dia anakku! Kalian tidak akan menyentuhnya! Gumam Harun, tetapi suaranya mengandung ancaman aneh yang baru. Kepala desa menerjang. Cangkulnya diangkat. Harun menjerit, bukan karena takut, tetapi karena pelepasan energi. Ia mengangkat mobil mainan merah itu tinggi-tinggi. Seketika, mobil itu mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan dan getaran yang memekakkan telinga. Gelombang kejut energi tak terlihat meledak dari benda kecil itu, memukul keras para pengejar. Mereka terlempar mundur, menabrak pohon pisang dan semak belukar. Cangkul dan sabit mereka terlepas. Harun berdiri. Tubuhnya terasa ringan sekaligus kosong. Tetapi Bima aman. Ia menatap sekilas sumur itu, tahu bahwa ia harus pergi jauh
dan mencari cara untuk membebaskan Bima sepenuhnya tanpa menarik perhatian dunia. Harun berlari keluar dari halaman belakang, tidak menoleh ke belakang saat mendengar erangan kesakitan para warga desa yang terlempar. Ia menemukan motor bututnya di tempat ia menjatuhkannya, langsung menancap gas, meninggalkan jejak lumpur tebal. Di jalanan desa, ia memacu motornya dalam kecepatan penuh, meninggalkan rumah tuanya yang kini pasti sudah dikepung. Perjalanan ini terasa sunyi. Hanya deru mesin dan degup jantungnya. Ia merogoh saku, mengeluarkan mobil mainan merah itu. Cahayanya telah meredup, hanya menyisakan panas yang samar. Harun adalah seorang ayah biasa yang baru saja menggunakan kekuatan tak terduga. Dan sekarang, ia adalah buronan yang melindungi seorang mayat hidup. Harun berkendara hingga ke perbatasan kabupaten. Akhirnya menemukan sebuah gubuk tua dan ditinggalkan yang tersembunyi di antara pepohonan karet yang tinggi. Ia menyembunyikan motornya dan masuk ke dalam gubuk yang gelap, berdebu, dan lembab. Dia duduk di lantai tanah. Kelelahan fisik dan mental mencapai puncaknya. Ia meletakkan mobil mainan itu di telapak tangannya. Perlahan, ia mencoba berkonsentrasi, memanggil nama Bima dalam hati. Tiba-tiba, Harun merasakan sakit yang hebat, bukan di tangannya, tetapi di dadanya. Rasa sakit karena tekanan, kegelasan, dan rasa dingin yang luar biasa. Itu adalah resonansi langsung dari kondisi Bima di dasar sumur yang gelap. Harun menjerit pelan, melepaskan mobil itu terengah-engah. Harun terbaring di lantai gubuk, menahan napas sampai rasa dingin itu mereda. Dia menyadari, Bima menderita. Sumur itu hanya penangguhan hukuman. Ia tidak bisa membawa Bima keluar dengan aman. Dan ia tidak bisa meninggalkannya dalam kegelapan yang menyiksa itu. Harun menatap mobil mainan merah itu, sekarang hanya menjadi benda mati yang dingin. Untuk menyelamatkan Bima, ia harus mempelajari kekuatan ini. Ia harus menemukan orang yang mengerti tentang kebangkitan yang terlarang. Mungkin seorang dukun tua, seorang kiai, atau siapapun yang berhubungan dengan ilmu gaib. Dunia spiritual yang ia abaikan, kini adalah satu-satunya harapan untuk putranya. Harun bangkit. Tekad baru mengeras di wajahnya yang penuh lumpur. Harun memaksa dirinya berdiri, mengabaikan nyeri di sekujur tubuhnya. Tekadnya kini dingin dan tajam. Ia harus menemukan Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang ia dengar kabar burungnya saat masih remaja. Konon Mbah Wiryo tinggal di hutan jati di kaki pegunungan, ratusan kilometer jauhnya. Mbah Wiryo dikatakan bisa berbicara dengan yang sudah mati, atau lebih tepatnya, dengan mereka yang terperangkap di antara. Harun mengikat sarungnya erat-erat. Satu-satunya hartanya, kini adalah mobil mainan merah yang ia pegang di tangan kirinya. Ia harus segera bergerak sebelum warga desa mencarinya hingga ke sini. Perjalanan itu memakan waktu seharian penuh di bawah terik matahari. Harun mengendarai motornya yang reyot melintasi jalan-jalan kabupaten yang sepi. Lalu masuk ke jalan setapak berbatu. Rasa lapar dan haus diabaikan, digantikan oleh sensasi terbakar yang ia rasakan di saku. Mobil mainan itu memanas ketika ia melewati desa-desa yang ramai, seolah Bima memperingatkannya untuk menjauh. Menjelang senja, Harun mencapai batas hutan jati. Pohon-pohon menjulang tinggi dan rapat. Cahaya matahari terblokir sepenuhnya, menciptakan lorong kegelapan yang menyeramkan. Harun harus meninggalkan motornya dan berjalan kaki selama hampir 1 jam ke dalam hutan lebat. Dipandu hanya oleh insting dan mainan yang kini bergetar lembut di sakunya. Akhirnya, di tengah rimbunnya semak belukar yang basah, ia melihat gubuk. Bukan gubuk kayu, melainkan anyaman bambu dan daun rumbia yang hampir menyatu dengan alam. Udara di sekitar gubuk itu terasa berat, seperti listrik statis. Di depan gubuk,
tergantung untayan benda-benda aneh. Tulang kering, jimat, dan bunga-bunga kering. Harun tahu, ia telah tiba di tempat yang tepat. Sebelum Harun sempat memanggil, pintu gubuk yang terbuat dari tirai daun bergeser. Seorang pria tua kurus dan bungkuk, dengan janggut putih panjang dan mata yang sangat jernih dan menusuk, muncul. Pria itu memakai ikat kepala batik usang dan hanya tersenyum samar. Mbah Wiryo, ia tidak menanyakan nama Harun atau bagaimana ia bisa sampai di sana. Matanya langsung tertuju pada saku Harun, tempat mobil mainan merah itu tersembunyi. "Kau terlambat, Nak," katanya. Suaranya parau seperti daun kering. "Putramu sudah kembali, tapi bukan sebagai tamu. Dia terikat pada sumur, dan dia memanggilmu. Dia membutuhkan lebih dari sekedar perlindungan." Harun menarik napas panjang, mengeluarkan mobil mainan merah itu, dan meletakkannya di telapak tangan Mbah Wiryo yang keriput. Seketika, getaran kecil merambat dari mobil itu ke tangan Mbah Wiryo. Mbah Wiryo menutup matanya sejenak. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang samar. Ikatan itu kuat. Bima terjebak di tengah. Dia telah menembus batas antara alam hidup dan mati, menggunakan kekuatan hasratnya yang besar pada benda ini. Mbah Wiryo menjelaskan, menunjuk mobil mainan itu. Bukan sumur itu yang menahannya, tapi rasa putus asa dan kehausan yang ia rasakan selama 20 tahun di bawah tanah. Sumur itu hanyalah ikatan fisik terdekat. "Lalu, apa yang harus kau lakukan, Mbah?" tanya Harun. Suaranya dipenuhi urgensi. Mbah Wiryo membuka matanya. Mata jernihnya menatap langsung ke Harun. "Untuk memutus ikatan itu dan membawanya pulang, kau harus menyelesaikan apa yang membuatnya kembali. Bima mati karena kecelakaan saat mencoba melarikan diri darimu. Karena pertengkaran konyol, Nak. Dia kembali karena ia merasa belum sempat meminta maaf dan belum sempat membawa mobil ini bersamamu." Mbah Wiryo mengangkat mobil mainan itu. "Benda ini adalah jembatan. Untuk membebaskannya, kau harus pergi ke tempat kecelakaan itu terjadi. Malam ini juga." Mbah Wiryo menyerahkan kembali mobil mainan merah itu, kini terbungkus dalam kain kafan kecil yang kusam. "Kau harus membawanya kembali ke sana. Ke kilometer 68, di mana kecelakaan itu merenggutnya. Kau harus pergi pada jam yang sama saat ia menghubungimu pertama kali. Jam 3 pagi. Kau harus mengubur benda ini di sana dan mengucapkan kata-kata perpisahan yang seharusnya kau ucapkan 20 tahun lalu. Itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskannya. Atau..." Mbah Wiryo berhenti. Ekspresinya menjadi gelap. Atau ia akan menjadi bagian dari kegelapan yang abadi, membawa sumur itu bersamanya kemanapun ia pergi. Harun mengangguk, tanpa pertanyaan, menerima tugas yang mengerikan itu. Harun duduk di luar gubuk Mbah Wiryo yang remang-remang. Punggungnya bersandar pada sebatang pohon jati besar. Malam telah tiba, dan kegelapan hutan terasa menelan. Dia tidak bisa tidur. Dia mengeluarkan mobil mainan merah yang terbungkus kain kafan kusam dari sakunya. Dia merasakan getaran dingin yang samar, sebuah sisa dari penderitaan Bima di dasar sumur. Harun menatap langit yang tertutup rapat, menghitung jam. 3 pagi. Hanya beberapa jam lagi, dia akan mengakhiri penderitaan putranya, atau menenggelamkannya ke dalam kegelasan abadi. Tepat pukul 1 dini hari, Harun menyalakan motor bututnya. Suaranya memecah keheningan hutan. Ia tidak menoleh ke belakang. Di jalanan, angin malam terasa dingin menusuk, tetapi mobil mainan di saku kirinya terasa seperti bara api yang membakar. Ia memacu motornya di sepanjang jalan tol lama yang sepi. Jalanan yang sama yang merenggut Bima 2 dekade lalu. Kilometer demi kilometer berlalu. Setiap lampu jalan yang melintas mengingatkannya pada kecelakaan mengerikan itu.
Jantungnya berdebar kencang saat penunjuk jalan bertuliskan kilometer 65 mulai terlihat. Jam menunjukkan pukul 2.55. Harun menghentikan motornya tepat di sisi jalan tol yang sepi, di depan papan penunjuk usang bertuliskan KM 68. Tempat itu terasa dingin, lembab, dan sunyi. Hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip-kedip di kejauhan. Ini adalah tempat di mana Bima meninggalkan dunia. Harun turun dari motor, mengambil sebatang kayu tajam, dan mulai menggali lubang kecil di tanah keras pinggir jalan. Ketika jarum jam berdetak menuju pukul 3 pagi, lubang itu siap. Tepat pukul 3 pagi, Harun berlutut, lumpur menempel di celana sarungnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain kafan dari mobil mainan merah itu. Warna merahnya bersinar tajam di bawah sinar lampu jalan yang redup. Ia menempatkan mobil itu di dasar lubang. Harun menatap mobil itu, memejamkan mata, dan mengucapkan kata-kata yang telah menahannya selama 20 tahun. Nak, ayah minta maaf. Pergilah, ayah mencintaimu. Saat kata-kata terakhir itu diucapkan, mainan itu tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan tajam yang memekakkan telinga terdengar di udara. Seolah-olah kaca di suatu tempat yang jauh baru saja pecah. Harun segera menutupi mobil mainan itu dengan tanah keras di pinggir jalan, memadatkan galian kecil itu dengan lututnya. Retakan yang memekakkan telinga itu mereda, diikuti oleh keheningan yang total. Keheningan itu berbeda, bukan keheningan mencekam yang Harun kenal dari 2 hari terakhir, melainkan keheningan yang damai dan final. Rasa dingin yang selama ini mencengkeram dadanya. Resonansi penderitaan Bima di dasar sumur tiba-tiba menghilang sepenuhnya, digantikan oleh kekosongan yang dingin tetapi tenang. Harun merasakan air mata panas mengalir, bukan karena takut, tetapi karena pelepasan kesedihan yang telah tertahan selama 20 tahun. Ia tahu, tugasnya telah selesai. Bima akhirnya bebas. Harun bangkit membersihkan sisa-sisa lumpur dari sarungnya. Ia menstarter motor bututnya. Fajar menyingsing, mewarnai langit timur dengan warna ungu dan oranye. Perjalanan kembali ke desa terasa ringan, meskipun tubuhnya remuk. Tidak ada lagi bara api di sakunya. Mobil mainan itu kini terkubur 300 km jauhnya. Ketika ia memasuki desa, ia bergerak perlahan, mengharapkan pengepungan dan teriakan marah. Tetapi desa itu sunyi. Rumahnya yang rusak tampak menyedihkan. Lubang di dinding belakangnya menganga. Tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Warga desa pasti telah pergi. Mungkin karena takut atau kelelahan. Harun meninggalkan motornya dan berjalan ke kebun belakang yang porak-poranda. Dinding rumahnya yang berlubang menatapnya seperti mata mati. Ia mencapai sumur tua itu. Lempengan batu bundar masih menutupi lubangnya. Dengan sisa tenaga, ia menggeser batu itu. Bau air mati dan mineral kembali naik. Tetapi kali ini, tanpa bau kematian yang mencekam. Harun mencondongkan tubuhnya ke dalam. Di dasar yang gelap, sisa-sisa kain kafan yang basah terlihat, menyatu dengan lumpur dan air yang keruh. Tubuh Bima, sosok yang kaku, penuh lumpur, dan hidup kembali, telah menghilang sepenuhnya. Ia larut, kembali menjadi bagian dari bumi. Kedamaian yang absolut. Harun berlutut, menatap kegelapan sumur, dan mengangguk perlahan. Sebuah perpisahan terakhir. Harun menarik lempengan batu bundar itu kembali ke tempatnya, menutup sumur tua itu dengan suara berat yang menandai penutup babak mengerikan ini. Ia berdiri di kebun belakangnya yang hancur, dikelilingi oleh puing-puing rumah dan jejak pelariannya. Ia adalah orang buangan. Rumahnya hancur, putranya telah pergi, tetapi jiwanya bebas dari teror. Dengan langkah lambat, Harun berjalan kembali ke rumahnya, melintasi lubang di dinding. Ia menemukan sarung tangan bekas penggaliannya di lantai. Harun mengambilnya,
melihat lumpur kering dan tersenyum sedih. Ia akhirnya sendirian, tetapi ia telah menyelamatkan anaknya. Harun mulai membersihkan kekacauan di rumahnya. Pintu utama yang didobrak terlepas dari engselnya, dan lubang di dinding kamar belakang menganga, menampakkan dunia luar. Kotoran dan lumpur kering menutupi setiap permukaan. Dia mengambil sapu dan cangkul, bukan untuk menggali, melainkan untuk memperbaiki. Setiap ayunan sapu membersihkan lumpur Bima, membersihkan teror, dan meninggalkan kenyataan pahit tentang kerusakan fisik yang harus ia tanggung. Dia bekerja tanpa henti hingga sore hari, mencoba mengembalikan sedikit ketertiban pada sisa-sisa kehidupannya yang hancur. Sore hari, saat Harun sedang mengunci sementara pintu yang rusak, kepala desa kembali. Kali ini, ia datang hanya dengan Pak RT dan 2 pria paruhbaya lainnya. Wajah mereka tidak lagi penuh amarah, tetapi dipenuhi kecurigaan dan kebingungan. Kepala desa menatap lubang di dinding. "Di mana dia, Harun? Mayat yang kau bawa, kemana?" tuntut kepala desa. Harun menatapnya dengan tenang. "Dia sudah pergi. Dia sudah bebas," jawab Harun pelan. Keheningan menggantung. Mereka tahu Harun gila, tetapi mereka tidak menemukan tubuh mengerikan yang mereka lihat semalam. Setelah diinterogasi singkat, warga desa tidak punya bukti apa-apa selain rumah yang hancur dan makam yang terbongkar. Namun, cerita horor itu sudah menyebar. Mereka tidak bisa memenjarakannya, tetapi mereka juga tidak bisa membiarkannya tinggal. Harun mengerti. Ia bukan lagi bagian dari komunitas ini. Ia menghabiskan 1 malam terakhir di rumahnya. Tidur di lantai yang dingin, ditemani kesunyian yang baru. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, ia mengikat sarung terbarunya dan beberapa bekal. Ia menatap ke arah sumur, lalu ke lubang di dinding, dan akhirnya meninggalkan desa untuk selamanya. Mengendarai motor bututnya, tanpa tujuan pasti. Hanya bekal berupa kedamaian yang baru ia temukan. Harun berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan provinsi yang ramai. Dia memesan kopi panas dan nasi bungkus, makanan pertamanya yang layak dalam 2 hari. Keheningan batinnya terasa asing. Sebuah ketenangan yang baru setelah teror dan kelelahan mentalnya. Dia memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Para komuter yang sibuk, merasakan jarak yang tak terjembatani antara dirinya dan kehidupan normal yang tidak memahami horor metafisik yang baru saja ia alami. Dia minum kopi panas. Cairan pahit itu membakar lidahnya, mengingatkannya bahwa ia masih hidup. Setelah selesai, Harun kembali ke motornya yang diparkir di bawah pohon rindang. Saat ia memegang stang yang berminyak dan menyentuh jok belakang, ia menyadari motor itu berbau samar lumpur basah dan bau busuk yang melekat. Sisa-sisa Bima yang duduk kaku di belakangnya saat pelarian mereka. Bau itu halus, tetapi nyata. Ini adalah pengingat bahwa meskipun arwah Bima sudah damai, pengalaman mengerikan itu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Jejak yang tak terhapuskan. Sebuah ikatan baru yang diciptakan oleh kengerian. Harun menghela napas panjang, menerima beban kenangan itu sebagai penanda kesetiaannya sebagai ayah. Harun menyalakan motornya. Tanpa tujuan jelas, ia memacu motornya di sepanjang jalan. Di persimpangan jalan besar yang sibuk, ia melihat papan petunjuk arah yang menunjuk ke timur, menuju daerah pegunungan yang terjal dan terpencil. Ini adalah rute yang jarang dilalui, jauh dari hiruk-pikuk kota dan gosip desa. Harun memilih arah itu, mencari kehidupan yang lebih dekat dengan alam liar, jauh dari penilaian dan ingatan masa lalunya. Ia tahu ia tidak bisa kembali kemanapun, dan kedamaiannya hanya akan ditemukan dalam kesendirian di tempat yang sunyi. Harun memacu motornya yang mulai kesulitan menghadapi tanjakan terjal. Jalanan pegunungan itu berliku dan sepi. Udara yang semakin tinggi terasa dingin dan tipis, menusuk paru-parunya. Harun menarik napas dalam-dalam, dan ia menyadari sesuatu. Bau samar lumpur basah dan bau busuk yang melekat di motornya. Yang ia rasakan beberapa saat lalu,
kini perlahan-lahan memudar. Ketinggian itu seolah membersihkan udara dari jejak terakhir kengerian Bima, meninggalkan hanya bau pinus dan tanah yang segar. Perpisahan yang definitif. Setelah berjam-jam berkendara, matahari mulai condong ke barat. Harun melihat ke kejauhan, menuruni tepi jurang yang curam. Tiba-tiba, ia melihatnya. Sebuah saung shelter tua yang terbuat dari kayu, hampir roboh, tersembunyi di balik kabut tebal dan semak belukar. Lokasinya sangat terpencil, jauh dari jalur pendakian manapun. Harun memarkir motornya di bawah rindang pohon, menarik napas lega. Tempat itu sunyi, lembab, dan seolah tidak tersentuh selama puluhan tahun. Inilah tempatnya untuk menetap, untuk menyendiri. Harun memasuki saung yang remang-remang. Cahaya senja yang terbatas hanya menyentuh debu di lantai kayu. Dia duduk di sudut. Punggungnya bersandar pada tiang rapuh. Ia menyeka keringat dari dahinya dan menatap tangannya yang gemetar. Kulitnya pecah-pecah. Bekas-bekas luka akibat mencakar tanah makam Bima 2 malam lalu masih terlihat jelas. Dan kuku-kukunya masih berwarna coklat lumpur kering. Bekas luka itu dan rasa sakit yang menyertainya adalah bukti nyata dari semua yang telah terjadi. Bima mungkin sudah pergi, tetapi Harun akan selamanya membawa kengerian itu di kulitnya. Harun menghabiskan waktu singkat menjelang malam untuk membersihkan saung itu sedikit. Ia mengumpulkan ranting patah dan daun-daun kering yang tebal, menumpuknya di sudut sebagai alas tidur darurat. Meskipun tubuhnya meronta meminta istirahat, ia menolak untuk tidur. Ia tahu, saung ini adalah perlindungan fisik. Tetapi di tengah hutan yang sunyi ini, kegelapan menjadi kanvas untuk horor mentalnya. Ia merasa takut, bukan pada hantu, melainkan pada keheningan yang total. Keheningan yang menegaskan bahwa ia kini sendirian dan tidak lagi memiliki anak yang harus diselamatkan. Tengah malam, Harun tersentak bangun, pikirannya langsung menuju suara, desisan, atau gedoran yang familiar. Tetapi yang ia temukan hanyalah keheningan dingin hutan. Tidak ada telepon, tidak ada mobil mainan yang bergetar. Keheningan itu kini terasa seperti palu godam yang mematikan di dadanya. Dia menatap tangannya yang penuh luka. Luka itu kini terasa mati rasa. Rasa sakitnya hilang, digantikan oleh kekosongan. Harun menghirup udara malam pegunungan yang dingin dan bersih. Tidak ada lagi bau lumpur basah dan bau busuk yang melekat. Jejak Bima benar-benar terhapus. Itu adalah kebebasan, tetapi juga sebuah kehilangan yang definitif. Saat fajar menyingsing, Harun melihat ke sarung usang yang ia kenakan. Sarung yang sama yang ia ikat saat bertemu Mbah Wiryo. Di lipatan kain, ia melihat noda kecil lumpur kering berwarna gelap yang sulit hilang. Residu dari makam atau sumur. Harun mengambil sarungnya, berjalan ke mata air kecil di dekat saung. Dia duduk di tepi air, menatap noda lumpur itu, dan perlahan mencucinya dengan air dingin. Air coklat mengalir dan hilang. Dengan hilangnya noda terakhir itu, Harun merasa beban fisik dari seluruh cobaan ini ikut terangkat. Sebuah pembersihan final dari jejak horor anaknya. Ia berdiri, siap memulai hidupnya yang baru, dingin, dan sunyi. Harun menghabiskan pagi itu dengan mencari kayu bakar. Dia menemukan sebilah kapak berkarat di bawah tumpukan jerami lama. Saat dia mulai mengayunkan kapak, menghantam balok kayu yang keras, ritme hentakan itu tiba-tiba memicu memori yang mengganggu. Bukan suara ketukan telepon Bima, melainkan suara sekop yang menghantam peti mati. Tangannya berhenti di udara, ototnya kaku. Dia melihat kayu itu, lalu tangannya, yang seolah-olah masih merasakan kelembapan lumpur dan dinginnya peti mati yang lapuk. Harun menjatuhkan kapak. Harus menunggu beberapa menit hingga halusinasi taktil itu mereda. Dia sadar, meski Bima sudah pergi,
trauma itu akan selamanya menjadi bagian dari gerakannya. Beberapa hari berlalu, Harun mulai terbiasa dengan keheningan dan rutinitas barunya. Saat membersihkan lantai saung yang kotor, ia menemukan sebuah kancing kecil berwarna perak. Mungkin milik seorang pendaki yang pernah singgah. Ukurannya sama persis dengan kancing jaket yang Bima kenakan di hari kecelakaan. Harun mengambilnya, menatapnya lama. Ia menunggu getaran, menunggu resonansi, menunggu panggilan. Tidak ada apa-apa, hanya kancing kecil, dingin, dan mati. Harun tersenyum pahit. Bukan lagi ketakutan yang ia rasakan, tetapi rasa sakit biasa dari sebuah kehilangan. Sebuah nostalgia yang brutal dan tanpa keajaiban. Ia melempar kancing itu keluar jendela. Tidak ingin ada lagi jembatan fisik ke masa lalu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, Harun tidur nyenyak, tanpa rasa takut akan dering telepon atau gedoran pintu. Dia bermimpi. Dia berada di jalan tol kilometer 68. Motor Bima yang ringsek tidak ada di sana. Bima berdiri di pinggir jalan, memakai kemeja kesukaannya, menatap Harun. Bima tersenyum. Senyum yang nyata, bukan senyum yang penuh lumpur dan teror. Bima melambaikan tangan, sebuah lambaian perpisahan. Lalu berbalik dan berjalan perlahan menuju cahaya fajar di ufuk timur. Harun terbangun. Air mata membasahi pipinya. Itu adalah mimpi perpisahan. Konfirmasi yang damai bahwa ikatan itu telah putus. Dan kini Harun harus menjalani sisa hidupnya dengan kenangan, bukan kengerian. Beberapa minggu berlalu. Harun mulai menerima keberadaan barunya. Saung bobrok itu kini menjadi fokusnya. Dia mulai memperbaiki atap yang bocor dan dinding yang lapuk, menggunakan kayu-kayu tua yang ia temukan di sekitar hutan. Ini bukan sekedar perbaikan. Ini adalah meditasi fisik. Setiap paku yang dipukul adalah upaya untuk membangun kembali dirinya. Dia bekerja dalam keheningan total, hanya ditemani suara alam. Di saat-saat ini, ia tidak lagi merasakan horor, hanya kedamaian yang diperoleh melalui kerja keras yang melelahkan. Suatu sore yang sunyi, ketika Harun sedang mengasah kapaknya di tepi sungai kecil, suara yang dikenalnya tiba-tiba memecah keheningan. Tok, tok, tok. Ritmis, pelan, dan datang dari arah saung. Jantung Harun langsung berdetak kencang, respons otomatis terhadap suara ketukan telepon dari Bima. Ia menjatuhkan kapaknya, keringat dingin membanjiri dahinya. Ia berdiri kaku selama 1 menit, menunggu getaran atau desisan. Perlahan ia menyadari, itu hanya suara tetesan air hujan yang jatuh dari talang kayu tua, dipicu oleh angin yang berhembus. Harun menutup mata, menghela napas panjang. Teror itu telah pergi, tetapi jejaknya tetap menjadi refleks yang rapuh. Seminggu kemudian, saat Harun kembali dari mencari buah hutan, ia menemukan sesuatu yang asing di ambang pintu saungnya. Sebuah bungkusan kecil terbuat dari daun pisang kering, diikat dengan benang merah. Tidak ada jejak kaki. Harun membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sepotong kecil kain kafan kusam, bekas pembungkus mobil mainan, dan sebuah pesan yang ditulis di atas kulit kayu. Ikatan terputus. Tapi jagalah janji. Sumur itu kini hanya sumur. Jangan pernah kembali ke sana. Harun tahu itu dari Mbah Wiryo. Itu adalah konfirmasi akhir dan sebuah peringatan tajam. Meskipun Bima bebas, sumur itu kini berpotensi menjadi tempat yang gelap bagi entitas lain jika ia kembali. Harun membakar kulit kayu itu hingga menjadi abu. Harun berdiri di tepi jurang, tempat ia pertama kali menemukan saung itu. Matahari terbenam, mewarnai puncak-puncak gunung dengan warna emas dan merah.
Ia tidak lagi membawa beban Bima. Tidak ada lagi rasa sakit metafisik. Hanya beban tubuhnya sendiri yang menua. Harun sadar, ia tidak akan pernah benar-benar melupakan kengerian yang ia alami. Tetapi ia tidak lagi didefinisikan olehnya. Ia telah menukar komunitas, nama baik, dan kenyamanannya dengan kedamaian yang ia berikan kepada putranya. Ia berbalik, meninggalkan pemandangan jurang itu, dan kembali ke saungnya. Ia masuk, menutup pintu kayu yang telah ia perbaiki. Di dalam kegelapan yang kini ia peluk, Harun akhirnya menjadi Harun yang baru. Seorang pertapa yang membawa kisah horor yang tak terucapkan. Pagi itu, Harun berjalan ke mata air di dekat saung untuk membasuh wajah. Ia menunduk, menatap pantulan dirinya di kolam kecil yang tenang. Wajahnya yang kurus dan dipenuhi keriput kini terasa asing. Matanya yang cekung tidak lagi memancarkan keputusasaan yang gila, melainkan ketenangan yang dingin. Ia melihat jelas bekas luka yang memutih di tangannya, jejak cakarannya di makam Bima. Ia bukan lagi Harun yang dulu. Ia adalah seorang pria yang selamat dari horornya sendiri. Seorang pertapa yang jiwanya terlahir kembali di atas trauma yang tak terucapkan. Harun menghela napas, menerima identitas barunya sebagai sebuah pengorbanan yang sunyi. Tepat saat Harun mulai merasa damai, horor lama kembali merayap dalam bentuk bisikan halus. Tengah malam yang gelap gulita di hutan, Harun tersentak oleh suara gesekan yang sangat pelan. Mirip dengan suara kuku yang mengikis kayu. Mengingatkannya pada Bima yang berusaha keluar dari peti. Keringat dinginnya kembali membanjiri dahi. Ia mengambil senter dan dengan hati-hati mencari sumber suara itu. Suara itu berasal dari akar besar pohon di belakang saung. Di sana, tersangkut di antara akar yang kusut, Harun melihatnya. Sepotong kecil plastik merah mengkilap, yang merupakan pecahan kecil dari mobil mainan diecast Bima yang ia kubur ratusan kilometer jauhnya. Ikatan itu, meskipun terputus, meninggalkan residu fisik yang mustahil. Harun menggenggam pecahan plastik merah itu. Terasa dingin dan mematikan di tangannya. Pesan Mbah Wiryo bergema. Jagalah janji. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal dimanapun yang memberinya kedamaian. Karena kedamaiannya akan selalu menjadi umpan bagi kengerian. Ia harus menjadi pengembara abadi, jauh dari segala ikatan. Harun berlari ke motor bututnya, menancap gas tanpa menoleh kembali ke saung yang baru ia perbaiki. Ia memacu motornya melalui jalan setapak yang menanjak, menembus kabut tebal menuju puncak gunung yang lebih tinggi. Ia mencari ketinggian di mana bahkan kenangan dan sisa-sisa kengerian pun tidak bisa bernapas. Harun menghilang di balik selimut putih kabut pegunungan, melanjutkan pelarian yang tak berujung. Harun memacu motornya di atas ketinggian. Kabut tebal menyelimuti setiap sisi. Udara dingin yang menusuk tidak mampu menandingi rasa panas dari pecahan kecil plastik merah yang ia genggam di saku kirinya. Ia menyadari, pecahan itu adalah magnet, residu energi yang menarik kengerian. Harun harus mencapai puncak tertinggi, tempat yang paling tidak terikat pada dunia manusia, untuk menguburkan sisa terakhir dari ikatan Bima. Akhirnya, ia mencapai dataran tinggi yang sempit. Hanya ada batu dan kabut. Ia menghentikan motornya, menatap ke bawah jurang. Lautan kabut putih membentang sejauh mata memandang. Di puncak gunung, Harun menemukan tumpukan batu yang sepertinya digunakan sebagai penanda jalur kuno. Cairn. Dengan tangannya yang gemetar, ia menggali lubang kecil di antara batu-batu itu. Tepat sebelum mengubur pecahan plastik merah yang berkilau, ia merasakan gelombang dingin terakhir. Tetapi kali ini, hanya seperti sentuhan perpisahan, bukan tarikan putus asa. Saat ia menekan tanah ke atas plastik itu, Harun menarik napas panjang.
Keheningan yang mengikuti bukan lagi keheningan yang mematikan, tetapi keheningan yang murni. Seolah-olah seluruh alam semesta akhirnya mengakui pembebasan Bima. Harun menghabiskan sisa malam itu bersandar pada motornya di puncak yang sunyi. Saat matahari terbit, membakar kabut di bawah, Harun turun dari gunung dengan kecepatan yang lebih tenang. Ia bukan lagi buronan, melainkan pengembara. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, ia tiba di persimpangan jalan lama. Di sana, di antara semak-semak, ia melihat papan kayu lapuk yang samar-samar menunjukkan arah ke sebuah kota pelabuhan tua. Sebuah kota asing, jauh dari makam, sumur, dan hutan jati. Harun mengambil putusan. Ia memutar stang motornya menuju ke pantai yang belum pernah ia lihat, siap menghadapi kehidupan yang baru sebagai seorang asing di antara orang asing. Setelah 2 hari perjalanan yang melelahkan, Harun akhirnya mencapai kota pelabuhan tua itu. Deru ombak dan bau asin yang menyengat langsung menyambutnya. Kontras dengan keheningan mencekam di pegunungan, kota itu ramai dengan hiruk-pikuk pelabuhan. Suara teriakan pedagang, klakson kapal, dan ribuan langkah kaki. Harun memarkir motornya di dekat dermaga yang dipenuhi kapal-kapal nelayan yang bobrok. Dia menatap kerumunan itu, berasa asing. Dia telah menukar isolasi yang mematikan dengan anonimitas yang menyelamatkan. Tetapi dia tahu, di antara keramaian ini, dia tetaplah seorang diri. Seorang pria yang membawa rahasia yang jauh lebih dingin daripada air laut. Harun harus segera mencari penghidupan. Ia menyusuri pinggiran dermaga, area yang penuh dengan gudang-gudang tua yang gelap dan barak-barak buruh yang kumuh. Ia menemukan pekerjaan kasar sebagai buruh angkut di salah satu gudang ikan. Pekerjaannya brutal, tetapi memungkinkan dia mendapatkan tempat tidur di lantai gudang yang bau. Malam pertamanya, ia meringkuk di atas karung tua dikelilingi suara dengkuran dan tikus. Kehidupan yang keras ini adalah penebusan fisik atas kengerian spiritualnya. Harun tidak mencari kenyamanan. Ia mencari kelelahan yang cukup untuk menenggelamkan ingatan. Seminggu berlalu. Harun menjaga jarak dari semua orang. Rekan kerjanya mengenalnya sebagai si tua sunyi. Pria yang hanya berbicara seperlunya dan selalu menolak ajakan minum. Suatu sore, saat istirahat, Harun duduk sendirian di tepi dermaga, menatap air laut yang bergerak gelap. Tangan kanannya, yang telah digunakannya untuk menggali makam dan mendorong Bima kembali ke sumur, terasa dingin. Harun meraih kancing sarungnya, menggesekkan ibu jarinya pada kain yang kasar. Bima sudah bebas. Tetapi Harun sadar bahwa jejak kengerian itu, meskipun tidak lagi dalam bentuk fisik, telah mengukir dirinya menjadi keheningan abadi di dalam jiwanya. Dia telah membayar harga untuk kedamaian putranya. Harun menanggung beban berat dari kotak kayu berisi ikan beku yang baunya menusuk, menyeretnya melewati lantai gudang yang licin dan gelap. Rasa lelahnya mencapai puncaknya. Tiba-tiba, berat kotak itu berubah. Kotak itu terasa dingin dan kaku. Persis seperti tubuh Bima yang ia seret dari kuburan. Harun tersentak, menjatuhkan kotak itu dengan bunyi keras yang memekakkan telinga. Ia terhuyung, menatap kotak itu dengan mata liar. Menunggu lumpur muncul, menunggu desisan. Rekan kerjanya bergegas mendekat, mengira ia pingsan. Tetapi Harun hanya menggeleng, menutupi halusinasi taktil yang telah mengkhianatinya. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan debu tebal di sudut gudang yang jarang dijangkau, Harun merasakan ada yang aneh. Di balik tumpukan jaring usang, ia menemukan sebuah kotak kayu yang tertutup rapat. Di dalamnya, terbungkus kain beludru hitam yang lapuk, tergeletak sebuah buku tua, tebal, dan bersampul kulit berwarna gelap. Buku itu dipenuhi tulisan tangan kuno dan sketsa-sketsa yang mengganggu. Ia membersihkan sampulnya. Di sana tertulis, dalam aksara yang hampir tidak terbaca,
kisah mereka yang kembali, dan ikatan benda mati. Keheningan yang sunyi yang ia cari di pelabuhan telah terganggu. Jejak kengerian spiritual kembali menemukannya. Malam itu, setelah jam kerja berakhir dan rekan-rekan kerjanya tertidur lelap, Harun menyalakan korek api tua di sudut gudang. Dalam cahaya oranye yang redup dan bergerak-gerak, ia membuka halaman buku kuno itu. Tangannya berhenti di sebuah bab yang dihiasi gambar-gambar rantai dan sumur. Bab itu menjelaskan tentang panggilan ayah dan residu spiritual. Menceritakan bagaimana hasrat yang kuat untuk kembali bisa mengikat jiwa pada wadah fisik terdekat. Bahkan setelah ikatan utama, seperti mobil mainan, diputus. Harun membaca dengan hati-hati. Wajahnya diterangi cahaya api. Dan ia menyadari dengan nyeri bahwa Mbah Wiryo hanya memberinya kedamaian semu. Ikatan Bima yang sejati bukanlah pada mainan, melainkan pada tindakan Harun. Harun membalik halaman buku itu dengan tangan gemetar. Bab itu tidak hanya berbicara tentang ikatan, tetapi juga konsekuensi tindakan Harun. Saat jiwa yang bangkit dimasukkan ke dalam wadah yang basah dan gelap oleh tangan orang tua, wadah itu berubah menjadi sumur kegelasan. Itu adalah tempat perlindungan yang menyiksa, yang akan memanggil kembali residu jiwa yang telah terbebaskan, menjadikannya terikat pada air dan kegelapan abadi. Harun membaca terus. Sumur itu akan mulai memanggil kembali Bima pada malam bulan mati berikutnya. Rasa tenang yang ia rasakan selama ini ternyata hanyalah jeda. Dia harus menghancurkan sumur itu sebelum terlambat. Sebelum sumur itu menenggelamkan Bima selamanya. Tekad Harun berubah menjadi kemarahan yang dingin. Ia tidak akan membiarkan sumur tua di kebun belakangnya menjadi penjara abadi bagi Bima. Ia harus kembali dan menghancurkannya. Harun mengumpulkan semua sisa buku kuno itu, kain beludru hitam, dan korek api. Dia berjalan keluar gudang, ke tepi air dermaga yang gelap. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melemparkan buku itu ke dalam air. Lalu menyalakan korek api dan melemparkannya juga. Kertas-kertas kuno itu menyala sesaat di permukaan air sebelum tenggelam. Cahaya merahnya yang singkat menjadi janji pembalasan Harun. Dia harus segera berangkat, sebelum panggilan sumur itu mencapai puncaknya. Harun memacu motor bututnya meninggalkan kota pelabuhan saat fajar mulai menyingsing. Ia meninggalkan kehidupan barunya, meninggalkan anonimitas, dan kembali ke jantung terornya. Perjalanan itu terasa lebih menakutkan daripada yang terakhir. Saat motornya melintasi jalanan yang sepi, Harun merasakan sensasi yang familiar, namun lebih kuat, seperti tarikan gravitasi spiritual yang sangat besar. Sensasi dingin itu mencengkeram dadanya. Kali ini tidak terbatas pada motornya, tetapi meliputi seluruh dirinya. Harun menyadari sumur itu sudah mulai aktif. Ia tidak hanya memanggil Bima, tetapi juga Harun, sang pencipta sumur kegelasan itu. Kembali ke desa lama untuk sebuah konfrontasi terakhir. Harun tiba di desa lamanya menjelang tengah hari. Desa itu tampak mati, lebih sunyi daripada kuburan. Tidak ada warga yang terlihat. Rumahnya, dengan lubang menganga di dinding, berdiri seperti monumen kehancuran. Harun memarkir motornya. Saat ia melangkah melewati ambang pintu yang rusak, sensasi dingin di dadanya berubah menjadi rasa sakit yang tajam. Seperti rantai spiritual yang menariknya ke belakang. Sumur itu, bahkan dari kejauhan, memancarkan kegelapan yang terasa membebani udara. Harun menyeret langkahnya yang berat melalui ruang tamu yang penuh kotoran dan lumpur kering, sisa pelarian mereka. Melewati lubang bergerigi di dinding belakang, kebun itu tampak lebih gelap, meskipun hari masih siang. Di bawah pohon pisang, batu penutup sumur tua itu terlihat. Batu bundar itu tidak hanya berlumut,
tetapi sekarang memancarkan kabut tipis dan dingin. Dan Harun bisa mendengar suara air yang bergerak tidak alami dari bawahnya. Suara isapan yang pelan. Di dekat sumur, ia menemukan cangkul yang ia gunakan untuk menggali makam Bima. Tergeletak persis di tempat ia menjatuhkannya. Harun mengangkat cangkul itu, merasakan logamnya yang dingin di tangannya. Ia berdiri di atas lempengan batu bundar. Rasa sakit di dadanya memuncak, seolah-olah sumur itu adalah jantung yang berdetak. Harun tidak ragu. Dengan teriakan yang dipenuhi kesedihan dan tekad, ia mengayunkan cangkul sekuat tenaga, menghantam tepat di tengah lempengan batu penutup sumur. Bunyi krak yang memekakkan telinga meledak, bukan hanya karena hantaman batu, tetapi juga disertai gelombang kejut spiritual yang dilepaskan sumur itu, membuat Harun terlempar ke belakang. Cangkulnya terlepas. Harun terbatuk, berbaring di tanah yang basah. Sisa-sisa energi kejut spiritual masih menyengat di kulitnya. Ia memaksa dirinya untuk berlutut. Matanya langsung tertuju pada sumur. Lempengan batu bundar itu kini terbelah dua, dengan retakan tebal membentang di telahnya. Dari celah retakan itu, kabut dingin yang pekat menyembur keluar, dan sumur itu bergetar hebat. Di bawah celah batu yang terbelah itu, Harun bisa melihat air hitam di dasar bergolak hebat. Seolah ada sesuatu yang besar mencoba merangkak naik dari kedalaman. Tarikan di dadanya kembali. Kali ini jauh lebih kuat. Seperti ikatan yang mencoba menarik jiwanya ke bawah sumur. Tidak sekarang, geram Harun. Darah segar mengalir dari luka di tangannya yang bergesekan dengan batu. Ia bangkit. Rasa sakit fisik tidak lagi berarti dibandingkan horor metafisik yang mengancam Bima. Sumur itu bergetar semakin liar, dan suara isapan air di bawah terdengar seperti raungan lapar. Harun meraih cangkulnya yang terlempar, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala. Ia tahu, hantaman pertama hanya membuka celah. Hantaman kedua harus menghancurkan seluruh batu dan menenggelamkan wadah itu selamanya. Itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan Bima tidak pernah dipanggil kembali. Harun menarik napas panjang, mengunci pandangannya pada retakan yang mengeluarkan uap. Dengan teriakan yang tidak terdengar, hanya sebuah ratapan sunyi yang disalurkan melalui ototnya, Harun mengayunkan cangkul itu ke bawah. Duah! Cangkul itu menghantam pusat retakan. Lempengan batu bundar itu pecah berkeping-keping. Dengan suara ledakan dahsyat, serpihan batu dan air kotor menyiprat ke udara. Sumur itu kini terbuka sepenuhnya. Namun, bukan hanya itu. Kekuatan kegelasan yang terakumulasi di dalam wadah itu meledak ke atas dalam bentuk pilar air hitam pekat yang berputar, menjulang tinggi ke udara. Air itu seolah menjerit sebelum jatuh kembali ke dalam lubang yang terbuka. Ketika air itu surut, yang tersisa hanyalah lubang gelap yang berasap. Dan rasa sakit di dada Harun menghilang total, digantikan oleh kelelahan yang membebaskan. Harun berdiri di tepi lubang sumur yang menganga. Tangannya masih memegang erat gagang cangkul. Lubang itu kini hanyalah celah basah. Kengeriannya telah hilang, terlepas dari ikatan. Ia menatap ke langit yang cerah. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah menyelamatkan anaknya. Dan kini, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri dari dunia. Harun menjatuhkan cangkul itu ke samping, lalu berjalan perlahan menuju motor bututnya. Ia meninggalkan rumah tua, kebun yang porak-poranda, dan sumur yang hancur untuk selamanya. Membawa keheningan baru yang pahit, keheningan dari seorang ayah yang telah mengubur dan membebaskan putranya 2 kali. Di ujung jalan desa yang sepi, Harun menoleh sekali saja ke arah rumah tua itu. Bangunan rapuh yang kini tinggal rangka kehancuran dan kenangan kelam. Angin sore bertiup dingin, membawa aroma tanah basah yang pernah menjadi mimpi buruknya. Namun, kini tak lagi memiliki kekuatan untuk memanggil. Sumur itu telah padam, ikatan itu telah putus. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dada Harun terasa hampa tanpa siksaan.
tanpa gema bima yang merintih dari balik dinding dunia. Hampa, tetapi damai. Ia memutar kunci motor, dan deru mesinnya yang pelan terasa seperti denyut baru dalam hidupnya. Tanpa menoleh lagi, Harun memacu motornya menuju garis cakrawala yang memerah. Ia tahu, ia akan hidup sebagai bayang-bayang. Seorang ayah yang telah menuntaskan hutang terakhirnya pada kematian. Namun, ketika matahari terbenam menelan siluet tubuhnya, Harun akhirnya mengerti. Beberapa kisah tidak berakhir bahagia, tapi mereka bisa berakhir dengan tenang. Dan untuk pria yang telah menggali, membangkitkan, lalu membebaskan kembali anaknya dari kegelapan, ketenangan itu adalah mujizat terakhir yang pantas ia terima.